adat Bali itu adalah identitas kita. Tapi tidak harus busana adat Bali semua. Kalau asalnya dari Minang, dari Jawa, dari Kalimantan, tinggal di Bali ya boleh juga menggunakan busana adat daerahnya. Tidak harus pakai busana adat Bali semua. Kemudian adalah menjaga kelestarian ekosistem alam. Salah satu masalah besar di Bali ini adalah kita ini ekosistem yang tidak terurus dengan baik, sampah tidak terurus dengan baik, banjir tidak diurus dengan baik, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan ekosistem alam. Itulah sebabnya kita memperlakukan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Baru jalan sedikit di toko-toko modern, supermarket, alfamart, hotel, tapi di pasar tradisional masih berjubel tas keseknya. Ngeri. Itu pemandangan yang rusak. Tidak mencerminkan suatu kenyamanan untuk kita sendiri di Bali, masyarakat kita di Bali, apalagi bagi para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Ini masalah besar, termasuk di Badung, Pak Putu, Pak Wakil. Jadi masalah sampah ini harus beres, betul mesti dirapiin semua. Jadi supaya indah dia orang senang ke Bali karena ingin lihat Bali ini indah, bersih, nyaman. Kemudian juga pengelolaan sampah berbasis sumber. Kita ingin agar sampah itu dikelola di rumah, di sumbernya. Siapa yang mau membuat sampah dia menyelesaikan seperti di Jepang. Di Jepang itu tertib sekali masyarakatnya. Hari ini ada apa yang boleh dikeluarkan sampah jenis organik. Hari apa non organik. Dikeluarkan itu baru diangkut. Kalau nggak cocok sama jadwalnya nggak akan diangkut. Di Jepang itu tertib banget. Orang Jepang yang tinggal di sini tertib juga, begitu juga saya datangin. Tertib sekali dia memilah sampah itu. Kita ini aduh parah betul. Kita betul-betul parah ini. Cuma kalau saya terlalu keras dibully. Gitu. Kamu kalau ada yang dingin dengan sendiri dengan aduh. Ngajak bersih aja susah, gimana nih? Ya udah, nanti di periode tua sebenarnya gencet, gaspol. Pokok Bali itu harus bersih deh. Sing ada sampah berkeliaran di pinggir jalan, ya tidak bagus, pemandangan tidak bagus. Kemudian adalah perlindungan danau, mata air, sungai dan laut. Kita Bali-Bali yang kecil ini luar biasa. Punya 4 danau. Danau Batur, Danau Beratan, Danau Tamlingan, Danau Buya. 4 danau. Kecil-kecil ini punya 4 danau. Itu sumber air. Sekarang danau kita dirusak. Di atasnya dikasih apa namanya? Raba. Di pinggirannya itu jorok, ampun. Jadi hati-hati makan ikan dari danau karena dia kena cemar. Iya. Jadi harus diurus ini karena ini supaya terus dengan jelek sekali pemandangannya. Kayaknya berakhir. Jadi harus kita kok tidak mencintai alam ini gitu. Kemudian juga melestarikan tanaman endemik Bali, ekosistem. Tanaman ini penting. Tadi Bapak Rekto menyampaikan di sini ditanam beberapa tanaman yang khas. Kita diminta oleh Pak Rektor nanti nanam yang khas. Oke Pak, nanti khas apa endemik Bali kita akan tanam di kampus ini supaya ada penanaman. Kemudian yang berikut adalah bangga produk lokal Bali. Ini yang penting. Di antaranya adalah penggunaan busana berbahan kain kendang Bali tiap hari Selasa. Ya. Kita punya kerajinan dan luar biasa di Beleng, di Klungkung, di Gianyar, di Karangasem, di Jemberana. Pakailah hasil kerajinan perajin kita di Bali. Itu
supaya hidup mereka penenun itu, penjahitnya juga, tukang desainnya juga, gitu. Tiap hari Selasa gunakan dan syarat tertib sudah di hotel, di mana-mana, tiap Selasa menggunakan budak Bali. Tapi sudah di badan kebijakan itu lagi di luar bikin budak dalam jumlah banyak asal industri budak di luar Bali. Aduh, bin mencetak ke Bali, ratu bin beli, bin belum mau beli. Ente nih, kita yang buat kebijakan di luar yang menikmati, aduh, tadinya tidak optimal buat tumbuhnya ekonomi Bali. Gitu. Di Troso, Jawa Tengah, di pabriknya itu masa di sana. Ya makanya jangan kalau pakai dek jangan seragam, yang tidak dek motifnya apa aja boleh. Nanti dia betah dari mana dia gitu. Kalau masal harus pabrikan dia, nggak tenun. Kalau sudah masal di Bali nggak ada. Kalau Bali tenun dia. Cintalah penenun Bali kan gitu. Nah, sehingga pengrajin kita itu akan berkembang dengan baik ya. Kemudian penggunaan busana adat Bali juga menumbuhkan ekonomi masyarakat Bali, industri lokal Bali, dan itu berdampak luas terhadap ekonomi kerakyatan yang ada di Bali. Kemudian juga adalah penggunaan arak Bali. Ini banyak dipersepsikan negatif dari soal arak ini. Sebenarnya itu bagus. Kita berjuang untuk melindungi arak Bali dan dimanfaatkan secara benar. Mengapa kita menggunakan arak Bali ini? Karena Bali sebagai destinasi wisata utama dunia 6,3 juta per tahun 2019 pasar itu. Tapi apa yang diminum oleh para wisatawan di sini? Dari minuman ini beralkohol ini 80% itu terserap di Bali, di seluruh Indonesia. 80% itu di Bali. Tapi itu minuman impor. Lah, gila di rumah petani di Jakarta. Kan kita punya, Jepang punya sake, Korea punya soju, Cina punya, kita punya arak lebih bagus dari luar. Minum jaga segala macam bagus dia. Minum untuk kesehatan bukan untuk mabuk. Untuk kesehatan. Kopi arak pagi-pagi fresh, bagus. Coba. Sekarang udah masuk ke hotel dia. Mana-mana sekarang. Dulu diukur oleh penegak hukum yang pengedaran ini desa-desa di kampung-kampung itu, di abian-abian itu. Sekarang udah nyaman dia berproduksi, masuk hotel. Dulu di Brebes sekarang menjadi produk dengan 48 branding atas izin POM dan mendapat tingkat cukai masuk bagi tas luar biasa. Ya tintu menimba berampun. Masa saya berdebat dengan kementerian, Pak, apa salah saya melindungi arak Bali ini? Bapak melarang arak Bali beredar di Bali, tapi Bapak mengizinkan impor minuman beralkohol. Adil apa enggak? Kan membuat kita ini bergantung dan efeknya asli mafia nih. Mafia ini bisa dilawan suruh. Nggak tahu saya kata urusan itu, tapi jangan disalahgunakan. Jadi supaya itu dia yang menciptakan alam dan seisinya itu ada untuk kehidupan. Itu yang untuk di alamnya dia, itu yang dijadikan sumber kehidupan. Kelor ada makan, bayam ada bayam makan, sela ada sela makan, kagum ada kagum makan. Karena gitu aja ini. Mungkin kita bepergian, ya, bergantung dari luar. Suatu saat ada masalah politik di embargo, nanti kita. Jadi harus waspada. Saya ini orang politik, jadi saya betul-betul yang begini-begini. Hati-hati. Begitu juga penggunaan garam Bali. Dulu garam Bali ini nggak boleh dijual di pasar modern, di supermarket, Indomaret, Alfamart, segala macamnya. Begitu saya keluar, saya keluarkan surat edaran. Saya berdiskusi sama Badan POM. Kenapa garam Bali nggak boleh beredar?
katanya karena iodinnya kurang dari 20%. Emangnya kenapa kalau kadar iodinnya berkurang? Itu Pak, potensinya jadi stunting, bisa bodoh kacau itu. Nah, kalau itu orang di Nusambe, dalam Nusambe, di Jekuler, Belas, kemudian di Jembrana gitu, kalau itu wilayah situ rame-rame bodoh dong dia. Rame-rame stunting dia. Saya makan dari kecil lahir, makanya makan garam dari Jekuler. Kalau karena kurang iodin dia stunting atau bodoh, ya saya bodoh atau stunting, saya nggak bodoh. Saya nggak stunting, walaupun badan kecil bukan stunting. Mulut ini ukuran ini, bukan stunting. Jadi udah, karena garam Bali itu ternyata tesnya bagus. Orang Jepang suka sekali sama garam Bali, Eropa suka sekali sama garam Bali. Karena tesnya bagus, kolesterol itu bagus dia. Kalau masak dengan garam Bali itu bagus. Nah, sekarang udah mulai masuk. Karena saya melakukan kebijakan untuk penggunaan garam kolesterol Bali gitu. Jangan gini-gini bu, aduh. Harus urusan gini-gini. Ilagnya dibanding untuk perlindungan, itu luka aja terus belum dibalik lengah. Nggak mau, jangan mau ya. Saya baik saya. Begitu juga penggunaan produk lokal Bali yang lain. Beras Bali terkenal, salak Bali terkenal, jo Bali terkenal, manggis Bali terkenal. Aku dengan yang terkenal, limbah tidak terkenal di Bali. Asal sebut Bali kita terkenal sebut itu. Dan siap Bali, sapi Bali, babi Bali. Kita ini terkenal kita kan yang orang yang masih ada. Luar biasa. Jadi gunakanlah itu dia. Sekarang ini hotel restoran, terus terang jujur saja, sebagian besar masih produk dari luar. Maka saya membantu kebijakan penggunaan produk lokal Bali, pertanian Bali, perikanan Bali, dan industri lokal Bali, supaya pariwisata itu menjadi anugerah buat petani kita, nelayan kita, para perajin kita di Bali, supaya tidak ada gap antara wisatawan dengan kehidupan pasar kita di Bali, supaya saling mendukung dia. Itulah sebabnya kita semua harus mendorong ini menjadi kesadaran kolektif secara bersama-sama.